Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Baik, kita lanjutkan penjelasan dari kitab Syarah Al-Ajurramiyah karya Syekh Hasan Al-Kafrawi rahimahullahu taala, di mana pada pertemuan terakhir kita sudah menjelaskan makna kalam dari Ibnu Al-Ajurram rahimahullahu taala, wa aqsamuhu salasah, ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na, dan juga sudah kita terangkan dalil-dalil akan taksim ini, dalil akli, dalil istiqra'i, dan juga dalil an-naql, dalil naqli. Baik. Terakhir al-awwal ya. Yang mana terakhir? Soleh. Selesai isim? Mahal itu apa? 6. Mahal apa? Baik. Baik, qala Al-Kafrawi rahimahullahu taala al-awwal minha, yakni min ajza'il kalam, al-awwal al-ism. Wa bada'a bihi li syarafihi 'ala al-fi'li wal harfi. Kata beliau, jenis yang pertama dari ajza'ul kalam adalah al-ism. Bada'a bihi, beliau memulai dengannya li syarafihi 'ala al-fi'l, karena isim lebih unggul dibandingkan apa? Lebih mulia dibandingkan fi'il. Ini seingat saya sudah pekan lalu, la ba'sa, kita membab roja. Syaraful ism alal fi'li min wajhain, dari dua sisi. Yang pertama, bahwasanya al-ism yadullu ala dzat. Al-ism yadullu ala dzat, sementara al-fi'il yadullu ala al-hadas. Walladzi yadullu ala dzat itu afdal min alladzi yadullu ala al-hadas. Nah, atau al-fi'il. Baik. Sanian, sisi yang kedua, al-ism lebih afdal dibandingkan fi'il, dikarenakan al-ism itu bisa membentuk kalam dengan sendirinya. Yani jumlah ismiyah, isim dengan isim. Berbeda halnya dengan fi'il, dia tidak bisa membentuk jumlah sendirinya. Ya, tidak bisa terbentuk jumlah atau kalam dengan fi'il dan fi'il. Harus ada isim. Nah, kemudian al-ism, qala rahimahullahu ta'ala, wa ma'nahu lughatan ma dalla ala musamma. Al-ism secara bahasa adalah apa yang menunjukkan pada apa yang ditunjuk, yang dinamai tersebut. Dikatakan Zaidun, Zaid adalah isim untuk suatu syakhsun, sosok orang yang namanya adalah Zaid ini. Baik, dikatakan di sini bahwa al-ism madalla ala musamma. Madalla ala musamma. Baik. Tentang makna secara lughah, ya. Apa makna atau al-ism ini? Apa asal kata al-ism? Apa asal kata al-ism? Ada dua pendapat di kalangan para ulama dalam masalah definisi isim atau asal katanya isim. 6. Karena al-isim ini adalah mushtaq. Isim ini adalah mushtaq, yang terbentuk dari kata yang lain. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa al-ism itu berasal dari kata, dari fiil samawa. Ya, dari fiil samawa. 6. Jelas sampai sini ya? Kemudian samawa, kemudian dihilangkan wawnya, dan kemudian diganti hamzah di awal. Diganti hamzah di awal. Nah, dikatakan ismun. Di mana masdar dari samawa adalah as-sumu. Adalah masdar dari as-samawa adalah as-sumu, yang bermakna al-irtifa, sesuatu yang tinggi. Ini pendapat yang pertama. Di kelihatan di sini layarnya, sebentar. Nah, ikhtalafu, jadi mereka berbeda pendapat
ya, fi makna atau fi asal al-ism, atau ism. Nah, pendapat yang pertama mengatakan asluhu apa? Dari fiil samawa. Nah, kemudian hudhifat al-waw wa ubdilat al-hamzah. Ya, yani fi awalihi. Fi awalihi. Nah, kemudian masdar wa masdaruhu, masdar dari samawa adalah as-sumu. As-sumu. Nah, yang bermakna di mana al-irtifa, sesuatu yang tinggi. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ya, pendapat yang kedua, mereka mengatakan bahwa asal ya dari apa namanya? Isim, ya, asluhu dari fiil wasama, ya. Wasama. Nah, kemudian apa? Sama. Kemudian di sini tidak dihilangkan wawunya, cukup diganti. Wa ubdilat, ya, wa ubdilat al-ya al-hamzah. Kemudian wawunya langsung diganti dengan apa? Dengan hamzah. Ya. Wa masdaruhu, masdarnya apa? Hah? Masdarnya wasama asimah. Asimah. Ya, kalau ini masdarnya apa? Sumu. Sumu. Baik, ini asimah. Di mana apa simah? Asimah simahum fi wujuhihim, ya, min athari sujud. Bermana apa? Al-alamah. Ya, asimah bimana al-alamah. Baik. Ini dua pendapat di kalangan para ulama mengenai asal makna isim secara lughatan. Ya. Nah, kalau kita lihat dari apa yang disebutkan oleh Al-Kafrawi rahimahullahu taala, dari dua makna ini, mana yang digunakan atau mana yang disebutkan oleh Al-Kafrawi rahimahullahu taala? Apakah makna yang pertama atau makna yang kedua? Ah, Mayujib. Al-awwal atau tsani? Hmm. Kata beliau rahimahullahu taala wa ma'nahu lughatan ma dalla ala musamma. Berarti di sini bermakna apa? Bermakna al-alamah. Bermakna al-alamah. Ya, secara lughatan al-alamah. Baik. Maka apa yang disebutkan di sini oleh siapa? Al-Kafrawi rahimahullahu taala sejalan dengan makna yang kedua, bahwa isim berasal dari fiil wasama yang bermakna apa namanya? Al-alamah. Ya, yang masdarnya adalah asima yang bermakna alamah. Dan ini ya merupakan apa? Mazhab al-Kufiyin. Ya. Mazhab al-Kufiyin. Sementara ini adalah mazhab al-Basriyin. Baik, mazhab al-Basriyin. Ini apa namanya? Asal maknanya. Nah, dan apa yang disebutkan oleh Al-Kafrawi rahimahullahu taala, demikian pula yang disebutkan oleh Muhammad Muhyiddin dalam Tuhfatus Saniyah, ya, rahimahullahu taala, ini sejalan dengan mazhabnya Kufiin, di mana mereka memaknakan isim itu bermakna al-alama, yakni madalla ala musamma. Alama alama apa? Alal musamma. Tanda yang menunjukkan atas yang dinamakan tersebut. Ya, mengapa mereka mengartikan isim sebagai madalla ala musamma? Karena mereka mengatakan isim asalnya dari kata wasama. Fiilnya wasama. Nah, kemudian wawnya diganti dengan hamzah. Nah, masdarnya adalah as-simah. Taib ini makna isim secara lughah. Dan menurut Basriin, isim secara lughatan bermakna al-irtifa, sesuatu yang tinggi. Isim secara lughah bermakna sesuatu yang tinggi, bukan bermakna alamat, bukan bermakna tanda. Kenapa? Karena menurut mereka isim berasal dari kata samawa, ya, yang masdarnya adalah as-sumu yang bermakna apa namanya? Al-irtifa. Taib.
Maka kalau baca dalam buku-buku nahwu ada yang menafsirkan al-ism lughatan bermakna al-irtifa atau yang semacamnya, maka berarti dia mengikuti tariqah ataupun mazhab Basriyin dalam hal ini. Ya. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, wastilahan, adapun isim menurut istilah, yakni istilahin nuhat. Istilah an-nuhat. Kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taqtarin bi zaman. Ya. Kata yang menunjukkan atas makna fi nafsiha wa lam taqtarin bi zaman. Kata yang menunjukkan ya makna pada dirinya sendiri dan tidak berkaitan dengan zaman. Tidak berkaitan dengan az-zaman atau az-zaman. 6. Jadi isim menunjukkan makna pada katanya. Yang dimaksud dengan dalla ala ma'nan fi nafsiha yakni la yahtaju ila ghairiha. Ya, fi ifadatil makna. Tidak menunjukkan kata yang lain, bantuan dari kata yang lain dalam menunjukkan makna. Dia dengan katanya itu sendiri sudah menunjukkan makna. Dikatakan kitab, apa maknanya? Kitabah. Ya, Zaid, apa maknanya? Rajulun, ismuhu Zaid. Kan begitu. Walam taqtarin bi zaman, dan tidak bergandengan, tidak mengandung makna waktu. Ya, tidak mengandung makna waktu. Yang dimaksud di sini tidak bergandengan dengan tidak mengandung makna waktu, ya, adalah waktu madi ataupun mudhari dan apa? Dan al-amr. Ya, ini akan lebih jelas nanti pada pembahasan fi'il. Nahwu Zaidun qa'imun. Fa inna kullam min Zaidin wa qa'im, ya, fa inna kullam min Zaidun wa qa'imun kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha. Fa Zaidun dallat ala zatin musamma bihi. Wa qa'imun dalla ala dhatin mausufatin bihadatsin yusamma qiyaman. Jelas ya? Zaid menunjukkan zat, orang yang namanya Zaid. Dan qa'im adalah isim, adalah kalimah yang menunjukkan apa namanya? Menunjukkan makna, ya, menunjukkan makna atau menunjukkan zat yang disifati dengan sifat al-hadas, kejadian. Apa itu? Qiyam. Jadi qa'imun ini adalah sifat ya untuk suatu zat yang memiliki sifat berdiri. Ya. Ini zat yang apa? Yang disifati dengan sifat berdiri. Ini qaim. Jadi mengandung makna qiyam. Wa kullu minhuma lam yaqtarin bi zaman al-fi'l. Ya. Dan tidak setiap dari dua kata ini Zaid dan qaim tidak mengandung atau tidak beriringan ya dengan zamanul fi'l. Fa innahu kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa qtaranat bi zaman. Ya. Baik, karena al-fi'il itu adalah kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha waqtaranat bi zaman. Sayati insyaallah taala. Baik. Wal ismu salahatu aqsam. Kemudian isim ada tiga. Mudhirun ka Zaid wa mudmarun ka huwa wa mubhamun ka hadza. Ini tentunya taksim al-ism bi'tibar dari sudut pandang tertentu. Dari sudut pandang tertentu. 6. Zahir, mudmar, dan mubham. Zahir adalah semua isim selain domir. Muzhir, yakni isim zahir maksudnya. Isim zahir adalah kullusmin siwa al-mudmar. Semua isim selain mudmar. Zaid, kitab, Makkah. Semua selain domir. 6. Dinamakan apa? Al-mudmar. Ya. Yang membedakan antara mudmar dengan mubham, bahwa domir itu maknanya diketahui dengan qarinah at-takallum atau qarinah al-mukhatab atau qarinah al-ghaib. Ya. Sementara mubham itu diketahui maknanya tidak dengan qarinah yang disebutkan tadi. Isim mubham di sini beliau contohkan hada isyarah, isim isyarah. Ya, dan ma'ruf bahwasanya isim mubham ada dua, ada ismul isyarah dan ismul mausul. Al-ismul mubham nau'an, al-ismul isyarah wasmul mausul ka alladhi. Nah, ini pembagian isim dari sudut pandang ini. Wa illa isim punya banyak pembagian tentunya kan. Isim dari sisi munsharif tidaknya terbagi dua. Ismul ladzi la yansharif sama ghairu munsharif. 6. Kemudian isim dari sisi belum lagi dipandang dari sisi bunyahnya, asal kalimatnya. Ada sulasi, bunyanul kalimatnya, ada sulasi, ada rubai dan seterusnya. Ya, tapi ini apa namanya? Zahirnya yang diinginkan di sini taksimul isim yakni bi'tibar apakah
isim tersebut membutuhkan qarinah untuk diketahui maknanya atau tidak. Ya. Isim zohir itu tidak butuh qarinah sama sekali. Sekedar diucapkan, langsung diketahui apa maknanya. Itu maknanya zohir. Ketika dikatakan Zaid, ya Zaid. Kitab, ya kitab. Maknanya jelas. Sekedar mengucapkan lafaznya sudah langsung diketahui maknanya. Itu namanya isim zohir. Yani jelas dari sisi keisimannya. Tanpa butuh qarinah. Nah, domir, dia juga huwa. Apa artinya huwa? Dia. Ana maknanya apa? Saya. Ya kan begitu. Anta maknanya ya, kamu, anta. Ya. Maknanya jelas. Tapi untuk apa namanya? Artinya dia menunjukkan makna pada dirinya sendiri. Tapi untuk kesempurnaan maknanya dibutuhkan korina. Korina apa namanya? Korinahnya ada tiga. Imma at-takallum, pembicara, atau mukhatab, yang diajak bicara, ya, at-takhatub, ya, yang diajak bicara, dan yang ketiga ghaib. Yani ketika si Muhammad berkata ana, apa makna ana di sini? Oh, Muhammad. Ketika Fatimah mengatakan ana, apa makna ana di sini? Fatimah. Jadi beda maknanya, walaupun ana sendiri sudah asal katanya ana sudah punya makna, yaitu ana, yakni al-mukhatab. Apa al-mutakallim, pembicara. Tapi makna yang ditunjukkan yang untuk makna kesempurnaannya, siapa ana di sini? Ditunjukkan dengan qarinah tadi. Ketika saya tunjuk kepada apa namanya si Muhammad, saya katakan huwa, berarti huwa di sini maknanya Muhammad. Ketika saya tunjuk kepada Amr, saya katakan huwa, berarti huwa di sini maknanya Amr. Jadi makna kesempurnaan makna dari domir, ya, itu membutuhkan korinah. Membutuhkan apa? Korinah. Sebagaimana isim mubham, hadza atau alladzi juga butuh apa? Butuh korinah. Hadza isim isyarah. Kita kalau bilang hadza baru tidak ada nunjuk-nunjuk, namanya juga isim isyarah, harus berisyarah, kan begitu ya? Harus berisyarah. Ya. Ketika tidak ada isyarat, kemudian saya katakan hadza kitabun, saya tidak kemana-mana. Ini harus ada isyarah. Ya, harus ada isyarah. Maka kata hadza betul secara asal katanya hadza bermakna ya benda yang ditunjuk satu muzakkar, mufrad muzakkar. Itu jelas. Ya. Tapi untuk kesempurnaan maknanya dibutuhkan isyarat, dibutuhkan korina. Korinanya berbeda dengan korina tadi, takallum dengan takhatub dan semacamnya. Isyarah berarti korinanya adalah korina isyarah. Kalau mausul, isi mausul apa korinahnya? Korinahnya ditunjukkan oleh silatul mausul setelahnya. Korinahnya ditunjukkan oleh silatul mausul. Ya. Maka alladzi dengan hadza asluhu mubham, yakni tidak diketahui makna secara utuh, walaupun dianya ketika berdiri sendiri punya dalat ala maknan fi nafsiha. Baik. Nah, ini taksim al-ism. Dan taksim al-isim terbagi lagi menjadi tiga. Ya, kita akan sebutkan nanti ketika membahas masalah al-bina dan juga al-ismul ladzi la yansarif. Ya, isim terbagi jadi dua secara umum, ada mutamakin, ya, mutamakin dan goiru mutamakin. Kemudian mutamakin terbagi menjadi dua, mutamakin amkan sama mutamakin goirul amkan. Insyaallah kita akan jelaskan nanti. Baik, ini selesai beliau gambarkan secara umum ta'rif al-ism. Wasani al-fi'l wa ma'nahu lughatan al-hadas. Secara bahasa al-fi'l bermakna al-hadas, kejadian. Mana al-hadas, yakni al-fi'il secara bahasa bermakna hadas. Apa makna al-hadas secara bahasa? Bermakna al-jadid. Lughatan al-hadas. Wal hadas lughatan bermakna al-jadid, sesuatu yang baru. Ya, makanya dikatakan man ahdasa. Siapa yang memunculkan perkara baru? Karena al-hadas secara bahasa adalah sesuatu yang baru. Kenapa? Karena setiap perbuatan kita walaupun gerakannya sama, itu baru. Ya. Kita menggerakkan tangan berulang-ulang, ini setiap gerakan adalah hadas, kejadian yang baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, maka hadas secara bahasa, secara lughatan bermakna al-jadid, sesuatu yang baru. Nah, wastilahan, adapun secara istilah, al-fi'il adalah kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa qataranat bi zaman. Kalimat yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri, ya, dan bergandengan dengan zaman. Nah, zaman yang dimaksud di sini akan diterangkan di bawah nanti, akan diterangkan setelahnya bahwa zaman yang dimaksud di sini adalah zamanul hal atau zamanul istiqbal atau zamanul madhi. Tiga zaman. Ya. Kapan ada isim? Perhatikan, kapan ada isim?
kapan ada kalimah yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri dan dia bergandengan mengandung makna zaman, tapi tidak terkait dengan tiga zaman ini, maka itu bukan fiil. Contoh, as-sahar. Apa makna as-sahar? Waktu akhir malam menjelang subuh. Sahar ini, sahar, kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha. Dan dia mengandung makna waktu, yaitu apa? Akhir malam menjelang subuh. Tapi sahar di sini adalah apa? Sahrun adalah apa? Isim, bukan fiil. Walaupun dia mengandung makna waktu. Mengapa? Karena yang dimaksud dengan mengandung waktu dalam pembahasan fiil adalah tiga waktu. Salah satu dari tiga waktu. Imma madhi, hal, atau istiqbal. Sementara kata as-sahar ini tidak menunjukkan makna madhi, hal, atau istiqbal. Kenapa? Karena sahur itu sahar, waktu di malam hari. Waktu di akhir malam. Apa yang diinginkan di sini? Kapan? Apakah sahar sekarang, atau sahar besok, atau sahar kemarin? Tidak menunjukkan itu. Sahar ya sahar. Jelas sampai sini. Yang jelas dia mengandung makna waktu, ini waktu sahur, waktu sahar, akhir malam, tapi tidak berkaitan dengan madhi atau hal atau mustaqbal. Jelas sampai sini ya. Taib. Jadi dikatakan begini, fiil ini, fiil, setiap dari fiil itu mengandung tiga kemungkinan makna, ya, atau bisa mengandung satu dari tiga kemungkinan waktu, maksud saya. Misalnya kalau kita katakan kataba. Kataba ini fi'il madhi. Ketika mudhari yaktubu, ketika amr uktub. Maka kata kataba ini fi'il. Kenapa? Dia bisa mengandung makna masa lampau, yaitu kataba. Dan dia bisa mengandung makna hal, yaitu apa? Yaktubu, dan bisa mengandung makna apa? Mustakbal pada kata uktub. Ya. Mengandung makna mustakbal, yaitu pada kata uktub. Baik. Jelas ya? Tsumma qala rahimahullahu taala nahwu taib. Aina? Waqtaranat bi zaman. Nah, fa in dalla ala hadatsin waqa'a wa anqata'a fa huwa al-madhi. Kalau kejadian yang ditunjukkan oleh si fiil itu, ya. Kalau kejadian yang ditunjukkan oleh fiil itu waqa'a, sudah terjadi. Wa anqata'a, dan selesai terjadinya, ini sudah terjadi dan stop, sudah berhenti kejadiannya, fa huwa al-madhi. Maka itu dianggap dikatakan fiil madhi. Nahu doroba. Dan saya kira sudah ma'ruf, antum sudah ketahui semua bahwa perbedaan antara madhi, hal dengan mustakbal dalam nahwu hanyalah zamanut takhatub atau afan, zamanu at-takallum, zaman at-takallum. Ketika saya sedang berbicara sekarang, maka ini adalah zamanul hal. Beberapa detik sebelum saya bicara itu sudah masuk zaman, bahkan 1 detik sebelum saya bicara itu sudah masuk apa? Madhi. Dan sesaat setelah saya berbicara itu sudah masuk mustakbal. Maka hal itu waktu yang paling pendek. Hal adalah ya ketika saya sedang bicara. Sebelum saya bicara itu sampai ke belakang semua namanya madhi. Zaman apa namanya? Al-madhi. Kemudian setelah saya bicara seterusnya ke depan itu namanya al-istiqbal. Zaman al-istiqbal. Nah, maka madhi ini adalah fiil yang menunjukkan atas sesuatu kejadian yang sudah terjadi dan inqata'a, berhenti, sudah selesai terjadinya, ya, ketika saya mengucapkan kalimat ini. Misalnya saya katakan doroba, yakni doroba Muhammad masalan. Kapan Muhammad memukul? Ya, yakni dia sudah memukul dan sudah selesai itu kejadian sebelum saya bicara ini. Ketika saya berbicara Muhammadun doroba atau doroba Muhammadun, itu kejadian sudah terjadi, sudah selesai, tidak sementara berlangsung. Maka tidak benar kalau Muhammad sedang apa dari tadi memukul, terus sampai sekarang masih memukul, terus saya katakan doroba Muhammad. Tidak benar. Kenapa? Kenapa tidak benar saya katakan doroba Muhammad? Karena dia sementara masih sedang memukul. Ketika saya mengucapkan ini, dia masih sementara memukul. Madhi itu adalah ketika kejadiannya sudah terjadi dan stop, berhenti sebelum saya mengucapkan kalimat tersebut. Taib ya, ini madhi. Wa indalla ala hadasin fi zamanin yaqbalul hal wal istiqbal fahuwal mudhari nahwu yadribu. Kalau fiil tersebut menunjukkan suatu kejadian, yang kejadian itu terjadi apa yang bisa menerima, yakni yang terjadi di masa hal, yakni ketika saya sedang berbicara itu juga sedang terjadi. Wal istiqbal, atau kejadian sampai saya selesai berbicara.
fahuwal mudhari, maka itu namanya fi'il mudhari nahwu yadribu. Baik. Ini sedikit tentang al-mudhari. Az-zaman alladhi yadullu alaihi al-mudhari. Apa waktu yang ditunjukkan oleh mudhari? Di sini beliau mengatakan bahwa waktu mudhari itu bermakna hal dan istiqbal pada waktu yang sama. Jadi yadullu ala al-hal wal mustaqbal fi waqtin wahidin. Jadi ketika saya katakan begini, Muhammadun yaktubu. Muhammadun yaktubu atau yaktubu Muhammadun. Maka kalimat saya yaktubu Muhammadun bisa diartikan Muhammad sedang menulis, dan di saat yang sama bisa juga dimaknakan Muhammad sedang menulis. Afwan, Muhammad akan menulis. Muhammad akan menulis. Yaktubu Muhammadun. Ya, itu namanya menunjukkan makna hal dan mustaqbal fi waqtin wahid. Maka menurut pendapat ini, al-mudhari itu termasuk dia mustarak, ya. Dia lafadz yang mustarak yang menunjukkan makna hal dan makna mustaqbal dalam waktu yang bersamaan. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa al-mudhari yadullu ala al-hal. Dia tidak menunjukkan istiqbal mudhari itu. Dia hanya menunjukkan makna hal. Jelas sampai sini? Ya. Dia menunjukkan yadullu alal hal. Dia menunjukkan waktu sekarang. Apakah dia menunjukkan makna istiqbal? Mereka mengatakan tidak menunjukkan makna istiqbal kecuali ada qorina yang menunjuk ke sana. Kalau ada qorina yang menunjuk kepada makna istiqbal, maka barulah kita terjemahkan atau kita arahkan mudhari itu kepada waktu istiqbal. Wa illa al-haqiqah, jadi bisa kita katakan begini, al-haqiqatu fil madhi fil mudhari huwa al-hal. Ya. Jadi hukum asal mudhari itu bermakna hal. Itu makna hakikatnya. Ketika saya katakan begini, yajlisu Zaidun. Apa makna yajlisu? Apa makna hakikat dari yajlisu? Dia sedang duduk. Bukan dia akan duduk, dia sedang duduk. Itu makna hakikatnya. Ya. Dan mudhari bisa bermakna istiqbal secara majaz. Ya, kita sudah pelajari di warakat al-majaz, al-asli fil kalam, al-haqiqah, kan begitu ya. Hukum asal sebuah ucapan adalah hakikat, bukan majaz. Dan seorang bisa berpaling meninggalkan makna hakiki kepada makna majaz kalau ada qarinah. Maka demikian pula di sini fi'il mudhari nanti bisa dimaknakan mustaqbal kalau ada qarinah. Apa qarinahnya? Misalnya kemasukan sin. Dikatakan saya jilisu. Nah, barulah kita katakan, oh saya jilisu di sini bermakna istiqbal. Kenapa? Karena ada yang memalingkan dari makna hakikatnya, yaitu makna hal, kepada makna majaz, yaitu istiqbal. Apa qarinahnya? Ada sin di awalnya. Ada sin di awalnya. Jelas sampai sini ya? Jadi kesimpulannya, khilaf dalam masalah fi'il mudhari ini, fi'il mudhari sebenarnya ketika saya katakan misalnya ketika saya katakan yashrabu, ya, atau ashrabu, saya minum. Ini asal maknanya apa ini ashrabu? Ya. Apakah dia mustarak antara saya sedang minum dan bisa juga saya akan minum dalam waktu yang bersamaan, maknanya maksudnya? Ya. Apakah dua-duanya adalah makna hakikat, gitu aja ya? Apakah dua-duanya adalah makna hakiki dari al-mudhari? Ya. Pendapat pertama mengatakan iya, dua-duanya hakiki pada mudhari. Ya, ini termasuk lafadz yang mustarak. Lafadz yang mustarak itu ya memiliki dua makna. Tidak ada yang lebih zahir dibandingkan yang lain. Paham ya? Lafadz mustarak sama seperti apa? Mustarak al-qar'. Al-qar'u dalam bahasa Arab mengandung dua makna. Bisa bermakna at-tuhur, bisa bermakna al-haid. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, al-qar'. Bisa bermakna at-tuharah, bisa bermakna al-haid. Itu namanya mustarak. Mengandung dua makna pada waktu yang sama dan sama kuatnya. Tidak ada yang dikatakan hakiki, tidak ada yang dikatakan majaz, dua-duanya. Nah, pendapat yang pertama mengatakan mudhari itu menunjukkan hal dan juga menunjukkan mustaqbal di waktu yang sama. Yani ini termasuk lafadz yang mustarak. Sementara pendapat yang kedua mengatakan tidak. Mudhari itu
hukum asalnya, makna hakikatnya itu hanya menunjukkan hal. Kalaupun ada mudore menunjukkan makna mustakbal, itu secara majaz. Ya. Maka makna istiqbal pada mudore itu makna majaz. Hanya boleh diarahkan ke makna majaz kalau ada korina, seperti ada sin, ketika ada saufa, atau ketika ada indikator dikatakan azhabu godan o godan, berarti ini korina bahwa yang dimaksud di sini adalah makna majaznya, yaitu makna apa namanya istiqbal. Mafhumnya? Dan apa yang disebutkan di sini oleh Al-Kafrawi rahimahullahu taala menguatkan pendapat yang pertama. Kata beliau, fa indalla ala hadatsin fi zamanin yaqbalul hal wal istiqbal, yakni menerima hal dan istiqbal ma'an, yakni min qabilil mushtarak. Bahwa mudhari ini lafadznya mushtarak antara hal dengan istiqbal. Baik, nahu yadribu. Wa indalla ala hadatsin yaqbalul istiqbal fa huwal amr. Dan kalau fiil tersebut menunjukkan makna istiqbal, maka itu dikatakan al-amr. Ya, itu dinamakan apa? Al-amr. Baik. Dan sebelumnya difahamin ya. Jadi madi, al-madi menunjukkan makna ya sebelum takallum. Jelas sampai sini? Mudore menunjukkan makna, ya ada khilaf ya, apakah bermakna hal hakikatan, sementara istiqbal itu majazan, atau dua-duanya dianggap apa? Hakikat, yakni min qabilil mushtarak. Ya. Nah, sementara al-amr, kata beliau rahimahullahu taala, wa indalla ala hadatsin yaqbalul istiqbal fa huwal amr. Kalau menunjukkan perbuatan yang bisa menerima makna istiqbal, maka al-amr. Itu namanya fi'il amr. Baik, di sini tentunya ada yang kurang ya. Karena kalau dikatakan menunjukkan hadas di waktu istiqbal, ya menurut apa yang beliau sebutkan di sini, ya kalau begitu mudhari juga menunjukkan makna istiqbal. Terus apa bedanya mudhari dengan amr? Makanya di sini seharusnya ada apa namanya kejelasan, yakni wa indalla ala tolabi hadasin fi zamanil mustaqbal, atau indalla ala tolabi husuli hadasin fi zamanil mustaqbal. Selayaknya begitu. Kalau fiil tersebut menunjukkan akan suatu permintaan diwujudkannya suatu perbuatan di masa yang akan datang, nah itu baru dinamakan al-amr. Jadi karakteristiknya amr harus ada at-tolab. Harus ada apa? At-tolab. Nah, nahwu idrib. Jadi apa yang disebutkan di sini? Baik, kalau ada yang berbeda dengan di buku, diberitahu ya. Ini nuskho yang apa, saya kebetulan sekarang pakai PDF di legendary kitabnya. Kelihatannya kurang bagus nuskhonya ini yang saya pakai. Nah, jadi kalau ada perbedaan dengan apa yang di buku, diberitahu. Nah, jadi di sini wa indalla ala hadatsin yaqbalul istiqbal, kita katakan ini tidak berbeda dengan mudhari menurut beliau, karena mudhari juga ya dulu dalla ala hadatsin fi zamanil istiqbal. Ya. Apa yang membedakannya kalau begitu? Kita katakan al-amr perbedaannya adalah ada tolabu husuli hadasin. Ya. Ada permintaan untuk mewujudkan suatu hadas, suatu kejadian fi zamanil istiqbal, di zaman yang akan datang. Barulah dikatakan al-amru nahwu idrib. Faqad alimta annal fi'la salasatu aqsamin, annal fi'la salatu aqsamin aidha. Dan kamu juga, jadi berdasarkan apa yang diisyaratkan tadi, kamu tentu sudah tahu bahwa fi'il itu ada tiga, yaitu fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Baik, summa qala rahimahullahu ta'ala wasalis. Ya. Wasalis yakni apa? Al-kalimah as-salis. As-salisa, kalimat yang ketiga adalah al-harfu. Qala rahimahullah wasalis al-harfu wa ma'nahu lughatan at-taraf. Secara bahasa, al-harfu bermakna at-taraf. Ini diantara makna mim ma'ani al-harf, yaitu at-taraf, ujung. Ya. Taib. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa minhum may ya'budullaha ala taraf. Ala harf. Ya. Di antara mereka ada yang menyembah Allah taala ya di atas harf, yakni di tepi. Ya, di tepi, di ujung. Ini tersebut dalam surah Al-Hajj. Kemudian al-harf juga bisa bermakna at-tariqah. At-tariqah atau al-wajh. Sisi atau metode tertentu. Sisi atau metode. Ya.
Ini juga harf secara lugatan bisa bermakna at-tariqah atau al-wajh. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, unzilatil Qur'an ala sab'ati ahruf. Al-Qur'an diturunkan di atas 7 ahruf. Di sini bukan 7 huruf tentunya, ya. Ini kekeliruan, bukan yang dimaksud 7 huruf, tapi yakni sab'ati aujuh, yakni aujuhu al-qiraah atau tariqatul qiraah. 7 cara membaca, sisi bacaan. Gitu ya. Jadi al-harf secara lugatan juga bisa bermakna al-wajh atau apa? At-tariq, at-tariqah. Nah, kata beliau, wasalis al-harfu wa ma'nahu lughatan at-tarafu bi fathir ra. At-taraf. Jadi bukan di sukun at-tarf, tapi at-taraf. Nah, kalau di kasrah, di sukun ro-nya, at-tarf dia bermakna apa? Pandangan ya, tarfata ain. Tarfatainnya ini pandangan sekejap gitu, at-tarf. Makanya beliau di sini tambih bahwa ro-nya di fathah, bukan di sukun, bukan at-tarf tapi at-taraf, di fathah ro. Wastilahan, adapun contoh ya, apa makna al-harf istilahan, qala rahimahullahu taala, kalimatun dalat ala ma'nan fi ghairiha. Ini yang membedakan antara isim fiil dengan harf. Bahwa apa? Harf adalah kalimah yang menunjukkan makna pada selainnya. Dia menunjukkan makna tapi bukan pada dirinya, melainkan nanti maknanya jelas ketika berhubung tersambung dengan kata yang lain, dengan kalimah yang lain. Masalan ka lam, min qaulika lam yadrib. Apa maknanya lam? Tidak atau belum. Terus apa? Lam dengan sendirinya tidak menunjukkan makna. Ya kan? Tidak menunjukkan makna. Kata beliau, kalau sudah bersambung di sini, tapi kalau sudah bersambung dikatakan min qaulika lam yadrib, fa inna lam maknaha an-nafi. Maka di sini baru diketahui bahwa lam maknanya an-nafyu, ya, an-nafyu. Kemudian apa? Lil qalb, ya. Harfu nafin wa jazmin wa qalb. Ya, baru kelihatan maknanya. Nah, walam yadhhar illa fil fi'li ba'daha. Dan makna lam tidak akan nampak kecuali pada fi'il yang terletak setelahnya. Dalam hal ini apa? Lam yadrib. Jadi makna lam tidak nampak kecuali setelah disambung dengan fi'ilnya. Fi'il mudhari dalam sejarah khusus. Lam yadrib. Baik, saya kira mana ini jelas ya. Al-harf. Wa huwa aidan salahatu aqsam. Dan huruf juga terbagi 3. Huruf juga terbagi 3. Jadi di isim, perhatikan dari sisi munasabatnya beliau, isim beliau bagi menjadi 3. Zahir, mudmar, sama mubham. Fi'il terbagi 3, madi, mudhari, amr, maka huruf juga beliau bagi jadi 3. Dan tentunya ini masing-masing dari iktibar tertentu, dari sudut pandang tertentu. Wa illa harf juga terbagi macam-macam kan? Terbagi macam-macam. Cuman di sini iktibar sudut pandang pembagian harf yang beliau sebutkan di sini adalah sehubungan dengan keterkaitannya dengan dua temannya, yaitu isim dengan fi'il. Huruf dari sudut pandang, dari iktibar hubungannya dengan isim dan fi'il terbagi jadi 3. Yang pertama, harfun mushtarikun bainal asma'i wal af'al. Huruf yang bisa masuk pada isim dan bisa juga masuk pada fi'il. Nahu hal taqulu, hal qama zaidun, hal taqulu, hal qama zaidun, ya. Wa irabuhu, hal. Ini masih satu kalimat ya. Baik, kita lihat. Hal harfu istifham. Harfu istifham. Wa qama fi'lun madhi. Wa zaid. Afwan. Nahwu hal gitu ya. Taqulu, ini saya kira tadi kalimat hal taqulu. Baik, afwan. Di sini ada titik komanya. Nahwu hal. Baik, ini huruf yang bisa masuk pada isim dan bisa masuk pada fi'il, yaitu hal. Taqul contohnya hal qama zaidun. Nah, i'rabnya hal isim istifham, qama fi'il madi, zaidun fa'il marfu wa alamat raf'ihi dhammatun dhahirah fi akhirih.
dhammatun dhahirah fi akhirih. Nah, perhatikan di sini metode mengirob. Fa'il marfu wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahirah fi akhirih. Nah, tidak perlu disebutkan taklilnya li'annahu isim mufrad, enggak perlu. Ya, kenapa? Karena taklil dalam i'rab itu hanya disebutkan ketika alamat i'rabnya keluar dari alamat asliyah. Ya. Kita sudah tahu ya bahwa alamat asliyah dari i'rab yaitu apa? Dhamma pada rafa, fathah pada nasab, kasrah pada jer, dan sukun pada jazm. Itu alamat asli. Nah, kalau suatu kata di i'rab dan alamat rafa'nya adalah dhamma, berarti dia sekarang pakai alamat asli. Anda perlu ada taklil. Nggak perlu dikatakan li'annahu isim mufrad. Kenapa? Karena dia alamat asli. Sesuatu yang asli tidak perlu disebutkan taklilnya karena memang dia asalnya seperti itu. Kecuali kalau misalnya wa alamat raf'ihi al-waw, nah barulah disebutkan waw ini kharij anil asal. Keluar dari tanda alamat asal. Barulah disebutkan li'annahu misalnya apa? Jamu mudzakkar salim atau li'annahu minal asmail khamsah masalan. Nah, maka di sini ketika suatu isim atau suatu kalimah dia marfu atau mansub ya, dengan alamat asliyah, maka tidak perlu ada taklil i'rab. Tidak perlu ada taklil i'rab dalam i'rabnya. Baik. Wa qa'imun khabarhu. Qa'im khabar dari aina? Ainin. Hal qama Zaidun. Nah, Zaidun fa'ilun marfu wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahirah fi akhirih. Wa qa'imun khabaruhu. Apa ini? Apa di situ di bukunya antum? Sama, Ustaz. Ada qaim di situ? Nah, Ustaz. Qaim juga. Dari mana ada dapat qaim di situ? Kenapa tiba-tiba ada qaim khabar? Enggak ada mubtada dari awal. Ini nuskho yang saya pakai kurang ini nih. Hah? Sama semua? Nah, tafadhal. Sama, Ustaz, yang kami pakai dengan yang Ustaz baca. Sama ya? Iya, nama, Ustaz. Tiba-tiba ada kata qaim Ada di sini. qaim di sini. Oke, insyaallah. Hmm. Oh gitu. Jadi kayaknya di sini ada kelihatan ada yang kurang di sini. Ya, hal qoma Zaidun dengan hal Zaidun qaimun, seharusnya begitu. Ya. Karena disebutkan setelahnya fahal fil misalil awal, berarti ada dua contoh kan? Fil misalil awal. Kemudian seterusnya wa fisani, ada contoh yang kedua. Berarti di sini ada dua contoh. Cuman di sini cuma disebutkan satu contoh yaitu hal qoma Zaidun. Seharusnya ada contoh yang kedua yaitu apa? Hal Zaidun qaimun, begitu i'rabnya. Hal Zaidun qaimun. Maka hal ya sama seperti isim istifham, sama seperti di kalimat yang pertama hal koma Zaidun, i'rabnya sama yaitu harf istifham. Kemudian Zaidun mubtada ya, qaimun khabarhu. Ah gitu. Wa qaimun khabarhu. Jadi seharusnya di sini ada jumlah yang sakat di sini ya. Nah, coba nanti kita ada sebentar. Saya linkkan dulu dengan nuskha yang lain. Sebentar. Wal harfu in lam ma'naha nafyu lam yadhhar illa fil fi'li ba'daha. Tadi. Nahu hal taqum nahu hal taqulu hal qama Zaidun wa irabuhu hal harf istifham wa qama fi'lun madi wa Zaidun fa'il marfu alamat raf'i dhammatun zahira fi akhirih.
Wahal Zaidun qaimun. Nah, ini ada tambahan. Wahal Zaidun qaimun. Ini dari hasyiahnya Syekh Ismail Al-Hamidi, ya. Nah, di nuskhonya di sini ada tambahan. Aina. Jadi ada tambahannya setelah dhammatun zahiratun fi akhirih, ya. Kemudian contoh yang kedua, wahal Zaidun qaimun, gitu ya. Wahal Zaidun qaimun wa irabuhu hal harfu istifham. Wa Zaidun mubtada'un marfu'un bil ibtida wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahira fi akhirih wa qa'imun khabaruhu. Nah, itu. Jadi ada kalimat yang hilang di situ. Baik. Mau diimla? Saya bacakan ulang ya. Untuk tambahkan di situ. Jadi dhammatun zahiratun fi akhirih, itu tadi sampai di sini ya. Wa Zaidun fa'ilun marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Titik di situ. Kemudian berikutnya wahal Zaidun qaimun. Ini contoh yang kedua. Wahal Zaidun qaimun. Hal Zaidun qaimun. Wa irabuhu, irabnya hal harfu istifham. Wa Zaidun mubtada'un marfu'un. Marfu'un bil ibtida. Bil ibtida wa alamat raf'ihi dhammatun dhahirah fi akhirih. Nah, sampai situ yang hilang. Kemudian baru wa qaimun khabaruhu. Wa qaimun khabaruhu. Baik. Ya, fahal fil misalil awal dakhilatun alal fi'li wa huwa qamah. Wa fis tsani dakhilatun alal isim. Pada contoh yang kedua masuk pada isim, yaitu apa? Wa huwa Zaid. Yani hal Zaidun qaimun. Ini jenis harf yang pertama, yani harfun mushtarak bainal asma'i wal afal. Ya. Huruf yang bersekutu padanya, yani dia masuk pada isim dan fi'il. Contohnya hal qama Zaidun dengan hal Zaidun qaimun. Huruf yang kedua wa harfun mukhtassun bil asma. Huruf yang hanya masuk pada fi'il pada isim saja. Nahu alba fi qaulika marartu bi Zaid. Marartu bi Zaid. Ada ba lil apa namanya? Apa ba di sini? Lit ta'diyah. Ba lit ta'diyah. Nanti akan datang di pembahasan alamat al-ism pada pembahasan fi'il mudhari'. Ba lit ta'diyah. Yakni apa namanya? Untuk menjadikan isim apa menambahkan pada fi'il yang lazim itu maf'ul bihi. Fi'il lazim asalnya tidak ada maf'ul bihi-nya. Tapi ketika secara makna dibutuhkan maf'ul bihi pada fi'il yang lazim, maka didatangkanlah ba untuk mengaitkan antara fi'il lazim dengan maf'ul bihi. Ya, tapi tidak, tentunya secara i'rab tidak boleh di i'rab maf'ul bihi karena dia lazim. Ya, marartu bi Zaid. Ya. Maksudnya saya melewati Zaid. Marra ini lazim. Marra inilah fi'il lazim, tidak ada maf'ul bihi. Tapi di sini secara makna Zaid ini adalah maf'ul. Maka bagaimana caranya mengaitkan antara marra dengan Zaid? Didatangkanlah ba, namanya ba lit ta'diyah. yakni untuk menjadikan fi'il yang lazim menjadi muta'addi kepada maf'ul. Tapi secara i'rab dia majrur dengan ba. Wa i'rabuhu marra fi'lun madhi wa ta fa'ilun mabniyun 'ala dhamm fi mahalli raf'in li'annahu ismun mabniyun la yadhharu fihi i'rab. 6. Ta fa'il mabni 'ala dhamm fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in, yakni fa'il ya. Li'annahu ismun mabniun la yadhharu fihi i'rab. Karena dia isim mabni tidak nampak alamat i'rabnya. Baik, labas. Bi Zaid ba harfu jarrin wa Zaid majrurun bil ba wa alamatu jarrihi kasratun zahira fi akhirih. Ini contoh yang kedua. Marartu bi Zaid. Ba masuk pada mukhtassun bil asma nahu al ba. Jenis huruf yang ketiga wa harfun mukhtassun bil af'al nahu lam min qaulika lam yadrib Zaidun. Jenis huruf yang ketiga yang hanya masuk pada fi'il saja. Contohnya nahu lam pada kalimat lam yadrib Zaidun. Wa irabuhu lam harfu nafin wa jazmin wa qalb. Musayati makna apa bayanu ya pada pembahasan jawazim tersendiri. Al-qalb yakni yuqallibu maknal mudhari min al-hal ila al-madi. Yadrib fi'lun mudhari majzumun bilam wa alamatu jazmihi as-sukun.
Wa Zaid fa'ilun marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahirah fi akhirih. Baik. Ini sudah selesai, beliau jelaskan mengenai taksim al-isim, al-kalimah, isim, fi'il, dan harf. Tersisa satu pembahasan mengenai kalimat ja'a li makna di akhir harf. Harfun ja'a li makna. Qala rahimahullahu ta'ala, kata Al-Kafrawi, walamma kana al-ismu wal fi'lu la yakhluwani anil makna. Wal harfu qad yakunu lahu ma'nan wa qad la yakun quyidal harfu biqaulihi ja'a li makna. Kata beliau, tatkala isim dan fi'il itu dari asalnya sudah menunjukkan makna, sementara harf itu qad yakunu lahu ma'nan, ada huruf yang memiliki makna, wa qad la yakun, ada juga huruf yang tidak punya makna. Tatkala huruf ada dua jenis, quyidal harfu biqaulihi ja'a li makna, maka kata harf di sini harus diqaid, diberikan pembatasan dengan sifat ja'a li makna. Ya. Adapun huruf yang tidak punya makna, ini yang kita kenal dengan huruf mabani. Huruf mabani yang menjadi dasar pembentukan suatu kalimah, atau al-huruf al-hijai, ya, al-huruf al-hijai, ya, min al-alif ila al-ya. Ya. Maka yang dimaksud dengan harf pada pembagian kalimah menjadi tiga adalah harful ma'ani atau al-huruf al-ma'ani. Harfun ja'a li ma'na, bukan huruf al-hijai atau huruf al-mabani, bukan. Makanya kata beliau di sini butuh diberikan qaid, pensifatan tambahan, bahwa yang dimaksud dengan harf pada pembahasan pada pembagian kalimah adalah harfun ja'a li ma'na, yakni annal harfa la yakunu lahu dakhalun fi tarkibil kalam illa idza kana lahu ma'na. Maksudnya adalah harf tidak punya urusan atau tidak punya keterkaitan dengan tarkibul kalam, ya, kecuali kalau dia memiliki makna, baru punya hubungan. Wa illa tidak ada hubungannya. Ka hal. Hal, ya, ka hal wa lam. Ini dua, ya. Hal dan lam. Fa inna hal maknaha al-istifham. Wa lam maknaha an-nafi. An-nafyu. Fa illam yakul lahu ma'nan la yadkhulu fi tarkibil kalam. Kata beliau, karena hal bermakna istifham dan lam bermakna an-nafyu. Baik, titik sampai di sini. Kemudian kata beliau, fa illam yakun lahu ma'nan, kalau si huruf itu, harf itu tidak punya makna, maka la yadkhulu fi tarkibil kalam. Maka dia tidak punya urusan, tidak punya pembahasan dalam masalah tarkibul kalam. Ka zai, seperti huruf zai pada kata zaidun, ya. Ka zaidun. Wa ya'ihi, demikian pula huruf ya pada kata zaidun. Pada kata zaidun. Nah, wa dalihi. Ya, di sini dalatin. Di situ pakai tamar buto enggak? Hah? Pakai, Ustaz. Pakai. Seharusnya tidak, ya. Wa dalihi. Jadi mislu zai, kemudian apa? Wa ba'ihi wa dalihi. Dalihi, ya, ini huruf dalnya. Zainya, yalnya, dalnya, bukan dalatin, gitu, ya. Jadi zai, ba, ya, dan dal itu tidak ada urusan dengan pembahasan al-kalam. Kenapa? Li'annaha la makna laha. Tidak ada maknanya. Zai apa maknanya? Ya apa maknanya? Dal apa maknanya? Baik. Ya, karena itulah ahruful muqatta'ah di awal ayat surah, alif lam mim, alif lam ra, ini enggak ada terjemahannya. Kenapa? Tidak ada maknanya. Dalam artian alif apa maknanya? Lam apa maknanya? Mim apa maknanya? Tidak ada maknanya. Ketika kita katakan tidak ada maknanya, bukan bermakna tidak ada hikmahnya. Itu perkara yang berbeda. Yakni dia sebagai harf la yadullu ala ma'nan, tapi dibawakannya dia di situ tentunya ada makna. Ada hikmah di baliknya. Jelas sampai sini, ya? Baik. Tsumma qala rahimahullahu taala, misalu tarkibil kalam minas salasah. Contoh gabungan kalam atau tarkib, susunan kalam terdiri dari 3 kata. Atau minas salasa, terdiri dari 3 kata yang itu. Jadi alif lam di sini lil ahdi lil ahdi dzihn, atau lil ahdi dzihn. Yani yang kita pahami. Yang kita pahami bahwa
ajzaul kalam ada 3, isim, fi'il, dan harf. Jadi contoh tarkibul kalam minas salasa, gabungan dari 3 yang itu tuh, contohnya lam yadrib zaidun. Lam harf, yadrib fi'il, zaid isim. Wa irabuhu lam harfu nafin wa jazmin wa qalb. Ya wa yadribu fi'lun mudhari' majzumun bilam wa alamatu jazmihi as-sukun. Wa zaidun fa'ilun wa huwa marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahirah fi akhirih. Udah ya? Baik. Tsumma qala rahimahullahu taala. Ini sudah pernah kita singgung di awal. Ketika kita katakan bahwa ajzaul kalam itu salasa, isim, fi'il, dan harf, bukan bermakna kalam tidak akan terwujud kecuali kalau ada tiga-tiganya. Bukan itu maksudnya. Ya, bukan itu maksudnya. Karena waw pada kalimat ismun wa fi'lun wa harfun bukan menjamak, ya, bukan menjamak dari sisi bahwa tiga-tiganya harus ada pada kalam. Ketika dikatakan ajzaul kalam isim wa fi'il wa harf, ya, berarti apa? Tidak ada kalam kalau tidak ada tiga-tiganya. Bukan itu yang dimaksud. Ya, karena huruf waw pada kata ismun wa fi'lun wa harfun itu mutlaqul jama', sekedar menghimpun. Dan yang dihimpun di sini tidak mesti tiga-tiganya harus ada pada kalam, tapi yang dihimpun di sini adalah al-hukum. Yakni zaid, isim, fi'il, dan harf itu dihimpun dengan satu hukum yang sama, yaitu tiga-tiganya adalah ajzaul kalam. Isim itu juz' al-kalam, fi'il itu juz' al-kalam, harf itu juz' al-kalam. Sekedar itu saja. Bukan bermakna harus ada tiga-tiganya baru berdiri al-kalam. Baru bisa dibentuk al-kalam. Bukan itu yang dimaksud. Karena itulah kata beliau di sini, walaisal muradu annahu yushtaratu tarkibul kalam. Tarkibul kalami minas salasa. Maka bukan yang dimaksud ketika kita katakan wa aqsamuhu, yakni wajza'ul kalam salasa, ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Laisal murad, bukan yang dimaksudkan adalah bahwa untuk membentuk tarkib al-kalam itu dipersyaratkan harus tiga-tiganya ada. Tidak juga. Ya. Tidak mesti. Kenapa? Kata beliau, faqad yakunu murakkaban min ismaini faqat ka zaidun qa'im. Karena kalam, tarkibul kalam bisa terdiri dari dua kata saja, sebagaimana sudah berlalu kita gambarkan ya. Kadang kalam itu cuma dua kata, yang penting mufid. Dan kadang juga tiga kata. Tapi bisa terdiri dari dua kata, yakni ismain. Isim wa isim. Isim wa wasm. Ka zaidun qaim. Wa irabuhu zaidun mubtada marfu' bil ibtida'. Wa alamatu rafi'i dhammatun dhahiratun fi akhirih. Wa qaimun khabaruhu wa huwa marfu' wa alamatu rafi'i dhammatun dhahirah fi akhirih. Kemudian bisa juga terdiri dari wa min fi'lin wasmin, yakni takdirnya wa qad yakunu murakkaban min fi'lin wasmin. Nahmu qama zaidun wa irabuhu qama fi'lun madhi wa zaidun fa'ilun wa huwa marfu'. Ya, fa'ilun wa huwa marfu'. Baik. Ya, maka ini kata beliau walaisal muradu annahu yushtaratu tarkibul kalam minas salasa. Jadi bukan ya, yang dimaksudkan ketika dikatakan oleh Ibnu Al-Ajurram rahimahullah al-kalam awaqsamu salasa, yakni kalam harus terdiri dari tiga-tiganya, bukan. Balil muradu, ini lanjutan kalimatnya. Balil muradu annahu la yakhruju anis salasah. Ya. Namun yang dimaksud ajzaul kalam itu tiga, yakni ajzaul kalam tidak akan lepas dari salah satu dari tiga ini. Bal yakunu dairan bainaha, melainkan hanya berputar di sini saja. Ya, ajzaul kalam berputar antara tiga ini. Kalau bukan isim, fi'il pasti harf. Taib. Ini selesai penjelasan berkenaan dengan aqsamul kalam. Wallahu taala alam bisawab. Taib. Saya kira cukup dulu sampai sini. Wallahu taala alam bisawab. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik.